Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-12 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Al-Ma'qidut Tasi', simpul yang ke-9. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah kita harus bersabar di dalam ilmu ini. Kalau antum menghormati ilmu dan mengagungkan ilmu, maka kita harus bersabar di dalam ilmu tadi. Baik dalam tahammulan, baik dalam mencarinya, baik dalam menerimanya, kita harus bersabar. Wa adaan, demikian pula ketika kita menyampaikan ilmu tadi kepada orang lain. Dua-duanya butuh kesabaran. Mencari ilmu, mendapatkan ilmu butuh kesabaran. Menyampaikan kepada orang lain juga butuh kesabaran. Idh kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bis-sabr. Karena segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang berharga, itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan kesabaran. Itu sudah kaidah. Sesuatu yang berharga, maka harus didapatkan dengan cara bersabar. Kalau sesuatu yang tidak berharga, biasanya mudah untuk didapatkan. Wa a'dhamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabal ma'ali tasbiruha 'alaihi. Dan perkara yang besar yang harus ditahan oleh sebuah jiwa yang ingin mendapatkan sesuatu yang berharga adalah menyabarkan jiwa tadi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tadi. Dia harus menyabarkan jiwanya untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dan berharga tadi. Walihada kana sabru wal musabarah ma'muran bihima li tahsili asli al-iman taratan wa li tahsili kamalihi taratan ukhra. Oleh karena itu, bersabar dan menyabarkan kita dalam bersabar. Bersabar dan menyabarkan kita di dalam bersabar. Ini diperintahkan untuk mendapatkan fondasi dari keimanan dan juga untuk mendapatkan kesempurnaan dari keimanan. Untuk mendapatkan fondasi dari keimanan, maka kita diperintahkan untuk bersabar dan menyabarkan diri kita dalam bersabar. Demikian pula untuk mendapatkan kesempurnaannya juga kita diperintahkan untuk bersabar dan menyabarkan diri kita dalam bersabar. Qala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersabar dan sabarkanlah diri kalian dalam bersabar. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajh. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di waktu pagi dan juga di waktu petang, mereka menginginkan wajah Allah. Ayat yang pertama itu adalah untuk mendapatkan pondasi keimanan. Allah mengatakan isbiru wasabiru. Dan ayat yang kedua itu berkaitan dengan kesempurnaan iman. Allah mengatakan wasbir nafsak. Berarti untuk mendapatkan kesempurnaan iman dan untuk mendapatkan fondasi keimanan perlu kesabaran. Kaidahnya, segala sesuatu yang berharga, bernilai, maka kita harus bersabar untuk mendapatkan. Ya, orang menganggap harta berharga, bernilai, maka dia bersabar, dia rela untuk bekerja panas, ya, dia rela untuk pergi sebelum subuh, pulang setelah maghrib, karena dia menganggap itu sesuatu yang berharga bagi dia. Maka dia bersabar untuk mendapatkan harta tadi. Qala Yahya ibn Abi Katsir fi tafsir hadhil ayah, berkata Yahya ibn Abi Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, hiya majalisul fiqh. Yang dimaksud dengan ayat tadi itu yang ada dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, itu adalah majelis-majelis al-fiqh, majelis-majelis ilmu, perkumpulan-perkumpulan yang dibahas di dalamnya tentang ilmu agama. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan juga petang untuk mengharapkan wajah Allah. Ada yang menafsirkan yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Kita disuruh bersabar bersama orang-orang tersebut. Sebagaimana mereka rela misalnya mengikuti daurah selama 2 jam, selama 4 hari, dan mereka bersabar, dan kita sabarkan diri kita bersama mereka untuk mengikuti dan untuk mempelajari ilmu agama ini. Walan yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabr. Dan tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu kecuali dengan sabar. Lan, kata beliau, tidak akan mendapatkan. Orang yang tidak sabar untuk duduk bermajelis ilmu, untuk mendengar, untuk mencatat, untuk bertanya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dia tidak akan mendapatkan ilmu kalau dia tidak
bersabar. Dimanapun dia mau ganti ustadz atau ganti majelis ilmu, kalau sifat dia sama yaitu tidak bersabar, maka dimanapun dia tidak akan mendapatkan ilmu. Meskipun langsung berguru kepada syekh misalnya. Qala Yahya ibn Abi Katsir aydan, berkata Yahya ibn Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Tidak akan didapatkan ilmu dengan berleha-leha. Ilmu tidak didapatkan dengan leha-lehanya jasad kita. Menunjukkan bahwa ilmu harus capek memang. Mungkin antum harus kurang tidurnya, mungkin antum harus berjalan dalam jarak yang cukup jauh, antum harus duduk, mendengarkan, harus konsentrasi, antum harus mencatat. Demikian ilmu itu didapatkan, bukan dengan berleha-leha. Orang yang ingin mendapatkan ilmu, sementara dia tetap memilih dirinya untuk berleha-leha, maka abadan dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Wasabru fabis sabri yukhraju min ma'arratil jahl wa bihi tudraku ladzatu al-ilm. Maka dengan kesabaran seseorang akan keluar dari jurang kejahilan. Kalau kita sabar, maka kita akan keluar dari jurang kejahilan, dan dengannya kita akan mendapatkan kelezatan ilmu. Di awal mungkin kita belum mendapatkan, tapi ketika kita bersabar dan terus bersabar, maka lama-kelamaan kita akan mendapatkan kelezatan ilmu. Kelezatan dan kenikmatan belajar dan juga mengajar yang tidak dirasakan oleh orang lain. Mungkin orang melihat atau kita melihat syekh kita, kok kayaknya nggak capek beliau membaca, kok tidak capek beliau mengajar. Padahal beliau sedang menikmati, beliau sedang senang dalam mengajarkan ilmu tadi. Beliau sibuk dengan ilmu itu adalah sebuah kelezatan tersendiri. Sehingga sebagian mereka dalam keadaan sakit mereka membaca, karena di situ hiburan mereka, kesenangan mereka adalah ketika mereka menyibukkan diri dengan ilmu. Kapan ini mereka dapatkan? Ketika seseorang bersabar. Kalau orang sudah capek sedikit, dia tidak bersabar, mundur, teratur, maka dia tidak akan lepas dalam jurang kejahilan dan terus-menerus dia di dalam kebodohan dia, dan dia tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu. Wasabrul ilmi naw'an. Kesabaran ilmu itu ada dua macam. Ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa akhdhi. Sabar di dalam mencari ilmu dan mendapatkannya. Sabar dalam mencari ilmu. Membawa ilmu tadi harus sabar, karena ilmu ini berat. Fal hifdhu yahtaju ila sabrin. Maka menghafal ini butuh kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Dan memahami juga butuh kesabaran. Menghafalnya butuh kesabaran, untuk memahami juga perlu kesabaran. Terkadang seseorang perlu dalam menghafal dia butuh 20 kali untuk mengulang-ulang. Dalam memahami juga demikian, terkadang berulang kali dia harus mengulangi, ini maksudnya apa, diulangi lagi. Mungkin titik komanya belum pas, baru dia bisa memahami. Ini butuh kesabaran. Kalau orang nggak sabar, dia sebentar saja dia lihat nggak paham, langsung dia lompati. Ada yang nggak paham, langsung dia lompati dan tidak berusaha untuk memahami perkara tadi. Nah, ini nggak sabar. Kalau nggak sabar, ya nggak akan dapat ilmu. Wa hudhuru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin. Menghadiri majelis ilmu ini juga perlu kesabaran. Menghadiri majelis ilmu ini perlu kesabaran. Kadang duduk saja di rumah kita nggak sabar. Ya, duduk saja di rumah kita nggak keluar rumah, di kamar, itu pun berat. Seseorang tidak sabar untuk menghadiri majelis ilmu. Wa ri'ayatu haqqi syekh tahtaju ila sabr. Demikian pula menjaga hak seorang guru juga perlu kesabaran. Karena kita belajar bukan sendiri, kita belajar di hadapan guru kita yang beliau punya hak. Kadang kita ingin minum di depan guru kita, tapi ya kita nggak ingin melanggar adab, maka kita tahan. Nanti minumnya kalau sudah di belakang syekh atau tidak di depan syekh. Ini karena ingin menjaga adabnya bersama gurunya. Ini perlu kesabaran. Demikian pula ketika gurunya marah atau gurunya mengucapkan ucapan yang keras kepada dia. Kalau orang tidak sabar, maka dia tidak akan betah di depan majelis tadi. Dia biasanya enak-enakan di rumahnya, disayang sama keluarganya. Ternyata di majelis ilmu, dia disuruh duduk di bawah, disuruh ambil ini, disuruh ambil itu, dibentak mungkin sama gurunya. Kalau orang yang tidak sabar, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ini untuk mencari ilmu perlu kesabaran. Wa naw'u tsani, dan sabar yang kedua adalah sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahli. Sabar di dalam menyampaikan ilmu tadi dan menyebarkan ilmu tadi dan menyampaikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk diberikan ilmu. Ternyata ketika mendapatkan butuh kesabaran, ketika menyampaikan ilmu kepada orang lain juga butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar
dalam menyampaikan ilmu, ya kita akan segera meninggalkan majelis ilmu. Seorang akan lebih tergiur dengan bisnis, dengan dunia, daripada dia harus duduk berlama-lama mengajari orang yang tidak tahu sehingga dia tahu. Ini bertanya lagi, menyampaikan permasalahan, dan seterusnya. Kalau orang tidak sabar dalam menyampaikan ilmu, maka dia akan segera meninggalkan ilmu dan juga majelis-majelis ilmu. Fal julusu lil muta'allim yahtaju ila sabri. Maka duduk bersama orang-orang yang belajar ini perlu kesabaran. Karena mungkin seorang syekh atau seorang guru pun dia punya urusan yang lain. Kalau dia bukan orang yang bersabar dalam mengajarkan ilmu, maka dia lebih memilih urusan-urusan tadi. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabr. Memahamkan perkara tadi kepada murid-muridnya ini juga perlu kesabaran. Karena sebagian mereka diajarkan sekali atau diterangkan sekali belum jelas. Ada yang sampai berkali-kali dia diterangkan belum jelas. Maka ini perlu kesabaran. Mengajar ini perlu kesabaran. Antum bisa lihat masing-masing kita mungkin sekarang ini mungkin mengajari adiknya, mengajari anaknya, yang terkadang dia nggak sabar dalam mengajari anak-anaknya. Karena sekali dia diterangkan dia tidak paham. Banyak di antara kita yang marah dan tidak sabar karena orang yang kita ajari dia tidak memahami apa yang kita sampaikan. Ini syahid bahwasanya orang yang mengajar sesuatu ini butuh kesabaran. Wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabr. Demikian pula menjaga dan menahan diri terhadap kesalahan-kesalahan mereka ini juga perlu kesabaran. Sebagaimana tadi seorang murid harus sabar ketika dimarahi oleh gurunya atau dikata-katain oleh gurunya, dia harus bersabar. Demikian pula seorang guru ketika dia menjadi guru, kadang dia harus melihat sesuatu yang menyakitkan perasaan dia, yang itu terjadi pada murid-muridnya. Maka ini juga perlu kesabaran. Jangan sampai karena satu atau dua gerak-gerik dari muridnya yang menyakitkan hatinya, kemudian dia akhirnya meninggalkan ilmu. Dia harus bersabar. Dia harus bersabar dalam mengajarkan ilmu tadi. Wa fawqa hadaini an-naw'ain min sabril ilmi as-sabru 'ala as-sabri fihima was-sabatu 'alaihima. Dan di atas dua jenis kesabaran ini, dan dua-duanya adalah dua jenis kesabaran dalam ilmu, adalah bersabar di atas kesabaran. Seperti yang tadi kita sebutkan, menyabarkan kita di dalam bersabar. Ini as-sabru 'ala as-sabr. Menyabarkan kita di dalam bersabar. Baik dalam menuntut ilmu agama maupun dalam menyampaikan ilmu agama. Was-sabat 'alaihima, dan istiqamah di atas dua kesabaran tadi. Istiqamah dan terus-menerus dan menyabarkan diri kita terus. Katakan kepada diri kita, isbir, sabar kamu. Ya, sabar dalam menuntut ilmu agama ini. Dan katakan kepada diri kita, kalau kita memang mengajar, sabar kamu dalam mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Ya, itu namanya menyabarkan diri kita dalam kesabaran. Likullin ila sya'wil ula wa thabatu walakin azizun fir rijali thabatu. Masing-masing ingin sampai kepada puncaknya, wa thabat, meloncat. Ya, masing-masing ingin meloncat sampai kepada puncaknya. Walakin azizun fir rijali thabatu. Akan tapi yang sangat jarang pada diri manusia adalah thabat, yaitu istiqamah. Masing-masing punya loncatan, yaitu masing-masing ketika memulai sama-sama. Ya, apalagi di awal daurah atau di awal sebuah program biasanya ramai. Ya, itu orang yang akan mencapai puncaknya ketika melompat di awal ya sama-sama mereka. Tapi yang sangat jarang adalah thabat, yaitu istiqamah dan tetap lurus dan istiqamah di dalam ilmu. Ini yang jarang pada manusia. Kalau memulai ini banyak dan itu lebih mudah. Adapun istiqamah di atas ilmu, maka ini perkara yang tidak mudah. Nah, baik, berarti kesimpulannya, maksud yang ke-9 adalah kita harus bersabar dalam ilmu ini. Ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Kalau kita memang mengagungkan ilmu, maka kita harus bersabar dalam mencarinya, sedikit demi sedikit. Dan kita bersabar dalam seluruh rintangan dan halangan yang kita hadapi ketika kita menuntut ilmu agama. Jangan kita mudah mundur, jangan kita mudah lemah. Ini bentuk pengagungan kita dan penghormatan kita terhadap ilmu. Kalau kita bersabar, maka insya Allah kita akan sampai kepada maksud kita. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.